Anies pariwisata Manggarai Barat umpamanya. Sedikit-dikit hotel ini dibangun sudah ajak ini yang punya udah makan malam 2 kali sedikit-dikitnya. Ngomong tentang apa masalah kamu, ke depan kamu bikin apa aja. Bukan dia bayar, kita yang bayar. Nah, itu berarti, itu pemerintah mindset pariwisata udah jalan. Contoh sederhana nih, jangan yang hotel ayananya yang bayar kita makan. Itu berarti dia lagi kasihan sama orang pemerintah. Pemerintah itu uang lebih besar. Banding hotel Ayana ini, mana hotel Ayana berani uang lebih banyak pemerintah? Lawan Bupati Manggarai mana? Hotel Ayana ini pemiliknya kalah kelasnya. Bapak tiap tahun belanja berapa Pak Bupati? Ada 1 triliun. Belanja total APBD 1,3 triliun. Coba tanya hotel Ayana, kau tiap bulan buang 1 triliun tidak? Saya yakin tidak. Berarti siapa lebih hebat itu? Bupati lah. Nah, maksud saya cara berpikir itu kita rubah nih. Ya rubah. Jadi jangan orang datang ke saya mau bangun hotel, dia pula aja kita makan. Oh, bangun hotel ya? Di mana? Izin. Oke. Panggil, duduk di sini. Kau jangan bayar, saya bayar kau. Saya pemerintah. Ini loh tadi yang saya bilang. Komunitas, ada tuh? Ekonomi masyarakat itu datang dari situ. Dan dia berkelanjutan itu lingkungan dan budayanya terjaga. Nah, ini masuk dalam desain government, pemerintah. Kalau cara berpikir begini sudah bisa, kita baru bisa daripada pentahelix. Pentahelix itu ada kepala dinas di sini. Kepala dinas dari kabupaten coba diri. Kepala dinas apa? Pariwisata. Nah, ini dari mana? Yang ke? Yang sana? Sika. Ah, Sika. Itu pentahelix itu apa? Hah? Apa pentahelix? Nah, itu. Elah. Nah, inilah maksud saya. Ini rapat ini begini ini. Kita rapat ini, jangan kita omong-omong kita sendiri tidak tahu. Ilmunya, teorinya ini. Teori seperti ini turunannya begini. Kerangka berpikir masyarakat begini. Kerangka berpikir pemerintah harus seperti ini. Dunia usaha harus seperti ini. Yang kita omong pentahelix, triple helix, quadruple helix, hexahelix. Apa itu? Nah, ini saya bilang, ini harus kita desain secara baik. Ini cara berpikir dulu. Konstruksi berpikirnya benar dulu. Baru kita layani masyarakatnya bisa. Jadi ya Pak Kadis Pariwisata, nah, kamu habis ini mulai baca itu, serius. Nanti kita duduk diskusi dengan gubernur. Mulai dari triple helix macam apa? Pembangunan triple helix, pembangunan quadruple helix, pembangunan pentahelix. Macam apa itu? Nah, nanti baru kamu berdiri. Saya punya tugas pada saat penta, triple, quadruple ini tugas saya. Saya akan masuk ke sini. Ini tantangan kita. Jadi saya bilang membangun pariwisata itu, kita jangan ngomong nanti belum tahu gimana kita mau ngomong. Ini tantangan. Jadi karena itu saya minta desain kita mulai baca tiap hari, belajar. Antara kognisi dan afeksinya nyambung, otak dan hati itu nyatu, baru bisa bangun. Kalau tidak, kita akan dipermalukan orang. Jangan sampai orang datang minta izin bangun hotel, kita pikir dia yang perlu. Ini bisa salah loh. Sementara sebenarnya kita yang butuh untuk apa tujuannya? Kemajuan. Berkelanjutan. Untuk ekonominya bisa jalan. Sambil kita ajarin dia, kau tidak boleh rusakin lingkungannya. Masyarakat melihat bahwa membom ikan, dapat ikan daripada saya bom ikannya, saya bisa pelihara koralnya bagus, rusak tidak dengan bom ikan, saya akan dapat orang diving di sini bagus, maka diving bayar lebih mahal, dan dia terus menerus dibandingkan saya bom ikan itu. Satu hari saya dapat ikannya, tapi koralnya rusak semua, dan orang datang tidak akan ada lagi diving di sini. Contoh seperti itu. Ini artinya hubungan ekonomi dan lingkungan. Contoh di Labuan Bajo, spot diving yang bagus itu kalau bisa kita tidak dijaga, orang akan bom itu, ikannya hancur, ikannya ambil, lalu orangnya rusak, maka kelompok diving yang mengenal spot terbaik itu orang tidak mau ke situ lagi karena spotnya rusak.
Dibandingkan dengan bom ikan, dengan spot diving ini, mana yang sustain? Mana yang sustain? Bom atau yang coral yang tiap hari orang datang? Nah, itulah dimaksudnya sustain, berkelanjutan. Yang ini lingkungan terjaga, dia ekonominya ada, orang bisa bayar, orang bisa datang, nah ini sustain ini. Yang ini sama-sama dapat ekonomi, tapi ini habis satu hari. Nah itu loh, pembangunan yang berkelanjutan, yang di dalam sekarang dunia menuju ke sana. Apa itu? People, planet, partnership, apa itu? Poverty ya. Ini peace, itu 5P yang sekarang dikenal. Inilah kenapa saya ingin pada kesempatan ini mulai untuk berbicara dulu konsep berpikir kita dulu. Ini kasus negara timur itu kalau kerja gagal. Yang kerja sudah biasa aja gagal, apalagi kerja yang belum biasa. Contoh, kapan kita panen padi hebat? Selain Lembor. Ada orang Sulawesi, apa orang mana itu tanam padi pakai, itu berhasil panen lagi apa kayu katanya. Kita yang tiap harinya gagal. Tanam jagung gagal, tanam padi gagal, tanam rumput laut gagal, semua gagal. Inilah saatnya kita ingin menunjukkan kualitas cara kerja kita. Supaya kita jangan dipermalukan orang lagi ke depan. Karena NTT dikenal sebagai provinsi miskin, padahal kaya. Kayanya luar biasa. Nah ini dulu, mindsetnya dulu. Otaknya dulu kita buka. Contoh, kenapa kita miskin terus? Kopinya itu tidak pernah diolah di sini. Kedai kopi pun tidak ada. Berapa sebaiknya kedai kopi yang dimiliki oleh Labuan Bajo? Apakah ada studi? Harus. Berapa banyak wisatawan akan datang? Desain. Maka berapa titik yang dibuat untuk kopi? Dan berapa banyak produksi kopi 1-3 menggerai sampai nggak ada? Harus ada. Siapa yang kerjakan itu? Para bupati. Harus. Maka tidak mungkin bupati harus oke. Mulai sekarang saya sepanjang mulai ini para bupati kita mulai kopi kita olah sendiri. Market kita terus sampai kepada retail. Dan itulah tadi saya bilang, kapan kita buat kopi dunia itu ada di Nusa Tenggara Timur. Yang kelasnya orang sebut mau bikin acara apa tuh? Apa kopi dunia selalu festival kopi dunia. Manggarai Timur umpamanya. Tempatnya di mana? Adakah tempatnya? Kopi berapa besar? Yang terlibat dari mana? Negara apa saja terlibat? Berapa banyak mereka datang? Kita punya akomodasinya atau tidak? Aksesibilitas jalannya jelek atau tidak? Ini harus didesain. Karena itu tadi saya minta begini. Para bupati minimal 2 saja. Punya perencanaan tahun depan sampai 2 destinasi. 2 saja. Bikin 2 saja. Kan uang terbatas tuh. 2 saja. Kalau minta dapat lagi dari pusat bagus, tapi 2 saja. Tempat ini apa? Desain. Tempatnya apa? Desain kita bikin di dalam agenda pariwisata tahun depan dan kita akan jual keluar kemanapun. Tugasnya BOP itu jangan habisin uangnya kemana-mana. Duduk saya mau tahu ada BOP ini Flores dikenal berapa banyak. Begitu kita cek tempat-tempat para bupati tadi bikin ini bisa dilihat, ditonton, diketahui dalam 2021 10 juta orang. Dari 10 juta itu 1 juta memutuskan datang. Nah itu tugas BOP. Tidak usah lagi gerak macam-macam. Itu aja udah hebat luar biasa. Maka untuk bikin memori ini ada di mana BOP? Acara apa saja yang berkaitan pariwisata dan dikenal dunia, dan untuk itu BOP ada di sini. Jadi jangan ikut juga kerjanya bupati, kerjanya gubernur. Satu aja dulu, kita fokus satu. Tadi kan itu kan perintah 7 presiden, Bapak Presiden itu salah satu itu kan. Bagaimana sales and marketing yang terintegrasi dengan baik. Produknya apa? Jualnya kemana? Diharapkan pertumbuhan akan berapa banyak. Jadi Bupati Manggarai, Mama contohnya. Oke, Bapak Presiden sudah bangun saya ini. Maka saya siapkan akan datang, maka tarian-tarian saya akan bikin caci dunia. Lomba. Orang akan datang seluruh
ke depan itu 5.000 orang akan hadir di sini dengan caci yang luar biasa segala macam, desainnya, kostumnya. Duduk kita omong, nah, omong dengan BOP, duduk sama jualan ini, jualan BOP ini. Seluruh kabupaten yang punya badan apa namanya itu promosi itu nyatu di BOP, karena mereka menjual produknya. Jangan juga ikut untuk wah kami mau bangun juga infrastruktur ini, kami mau bangun juga infrastruktur ini. Kita tidak akan sampai di sana. Lama sekali nanti. 2021 itu sudah tidak bisa lagi. Karena itu Ibu Sana, habis ini kita konkretkan langsung berapa yang kita jual ke depan dan berapa banyak kita akan peroleh itu. Contoh, kita punya yang namanya Taman Nasional Komodo. Sekarang beranilah kita bilang kita punya. Dan dulu kan bukan. Dulu itu negara punya, tapi kita tidak dapat apa-apa. Sekarang kebaikan Bapak Presiden, maka kita sekarang bisa. Nah, kalau itu desain, kita akan mendesain, Bapak Presiden telah membuat untuk Rinca menjadi mass tourism dengan desain-desain yang kembali kepada alam. Sisanya itu dia akan menjadi eksklusif. Jadi dia terbatas, orang-orang terbatas di sana. Nah, masuk keluarnya itu kita akan punya produk. Nah, dijual oleh siapa? Oleh Badan Pariwisata dan daerah-daerah yang punya badan promosi itu. Jadi kita akan desain dulu sehingga tidak semua jual sendiri-sendiri. Dia terintegrasi. Produknya ini, jualannya di sini, yang diharapkan datang. Sekarang sudah dikenal berapa banyak produk ini? Yang kenal di mana saja? Kualitas orang yang kenal.